Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu berharap kalian tetap semangat belajar dan juga tidak lupa untuk berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajarannya, yaitu Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini. Kami mau belajar bagaimana para rasul-Mu Kau penuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka bersedia menjadi saksi-Mu. Terangilah kami, agar kami dapat mengembangkan diri menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, langsung saja kita memulai pembelajaran kita. Nah anak-anak, kalau kita kehilangan seseorang yang kita sayang, kita akan merasa sedih. Sama seperti para rasul yang kehilangan Yesus. Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia ini, memilih para rasul sebagai partnernya. Yesus selalu membimbing, menguatkan, menasihati para rasul dalam melaksanakan tugas perutusannya. Menyaksikan kehebatan Yesus, orang Yahudi berharap Yesus mau mengusir bangsa Romawi yang menjajah bangsanya. Bahkan, para murid pun sebagian berharap demikian. Namun, Yesus tidak memenuhi harapan dari banyak orang itu, dan kemudian Yudas Iskariot menjualnya dengan 30 keping uang perak. Dengan dijualnya Yesus, orang-orang Yahudi pun merasa punya kesempatan untuk membalas perbuatan Yesus pada mereka. Yesus kemudian ditangkap, diadili, dan dihukum di kayu salib hingga wafat. Melihat hukuman yang dijalani Yesus, hati para murid terguncang. Sebagian dari para murid pulang ke kampung halamannya dan melakukan pekerjaan harian mereka seperti sebelumnya. Para murid yang tetap tinggal di Yerusalem juga mengalami ketakutan. Mereka berkumpul di satu rumah dengan pintu terkunci. Kemudian mereka pun mendapat kabar bahwa Yesus bangkit hingga menampakkan diri kepada mereka. Melihat hal itu, mereka kembali bersemangat dalam mengikuti Yesus. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus berjanji kepada para murid bahwa Ia akan memberikan penolong kepada para murid, yaitu Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Yang dikutip dari Injil Yohanes bab 14 ayat 16. Pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, dan 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga, pada saat para murid berkumpul di suatu rumah, Roh Kudus turun ke atas dalam rupa lidah-lidah api. Mereka seperti yang dijanjikan Yesus dulu. Peristiwa turunnya Roh Kudus kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Pentakosta sendiri berasal dari bahasa Yunani, Pentakosta yang berarti hari ke-50. Oleh sebab itu, Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh gereja saat ini dihitung 50 hari sesudah Paskah. Nah anak-anak, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah yang pertama, suatu pribadi Allah. Yang kedua,
Roh Allah sendiri. Yang ketiga, Tuhan Yesus. Yang keempat, Roh Yesus. Fungsi atau jabatan Roh Kudus yaitu yang pertama, penolong, yang kedua, penghibur, yang ketiga, pemimpin, yang keempat, pengajar. Lambang-lambang Roh Kudus yaitu yang pertama seperti burung merpati, yang kedua seperti tiupan angin, yang ketiga seperti lidah-lidah api, dan yang keempat seperti air. Dengan Roh Kudus yang turun ke atas para rasul, mereka mendapat kehidupan dan semangat yang baru. Hal itu yang kemudian membuat Petrus dan para murid yang lain berani bersaksi tentang siapa Yesus. Kesaksian para rasul didengar oleh banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem pada saat itu, dan banyak dari mereka yang menjadi percaya. Kehadiran Roh Kudus mempersatukan semua bangsa. Inilah salah satu tanda kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Selain itu, turunnya Roh Kudus menjadi tanda awal terbentuknya gereja, di mana anggotanya adalah para murid beserta orang-orang percaya lainnya. Baik anak-anak, di sini ibu mengambil sebuah cerita dari kutipan bacaan kitab suci, yaitu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-41, yaitu tentang Pentakosta. Dari bacaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dapat dikatakan bahwa sesungguhnya gereja lahir pada hari Pentakosta manakala Roh Kudus diberikan kepada manusia dengan cara yang baru untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Yesus ke dalam hubungan yang baru. Tuduhan bahwa para murid itu mabuk menunjukkan bahwa ada unsur ekstase dan juga bahasa asing di dalam pemberian karunia bahasa lidah yang pertama kali ini. Sebagaimana dikatakan Yesus, Roh Kudus pun akan mengingatkan akan segala hal yang dikatakan dan dilakukan Yesus dan mengajarkan sesuatu yang akan datang. Dengan kehadiran Roh Kudus, karya keselamatan Allah tidak berakhir dengan wafat Yesus, melainkan berlanjut dengan kehadiran Roh Kudus hingga akhir zaman. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami makna dari materi kita hari ini, yakni Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan kalian. Baik anak-anak, marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Kehadirannya di dalam hati kami akan menguatkan kami dalam karya kami sehari-hari. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Roh Kudus menerangi dan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan firman yang telah disampaikan oleh Yesus, agar kami senantiasa dituntun oleh firman-Nya. Melalui Roh Kudus ini, sudilah Engkau membimbing gerejamu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, serta berikanlah kepada mereka kebijaksanaan yang sejati dalam membimbing umat-Mu. Semoga karena bimbingannya, kami dapat menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan, dan pengendalian diri. Melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami dibimbing untuk peka dan setia kepada kehendak ilahi, tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan sesama,
dan menjadi terang bagi sesama kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami dengan lemah lembut dan menuntun kami dengan cermat, serta menjadi daya ilahi dalam kehidupan beriman, dalam bermasyarakat, serta menghantar kami ke dalam kemuliaan abadi di surga bersama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.